Selamat datang di Living Hope with Guspri. 7 langkah mandiri finansial di era digital dan AI menghadapi 2030. Selamat datang, salam sehat para sahabat Living Hope. Hari ini kita berbicara hal penting, bagaimana menjadi mandiri finansial di tengah risiko era digital dan AI menjelang 2030. Yang perlu kita ingat adalah apa yang baik di masa lampau, nilai intrinsiknya tetap berlaku hingga sekarang. Maka kita gunakan metode hibrid, memegang nilai lama yang masih relevan, tetapi juga menyesuaikan diri dengan perkembangan digital dan AI. Ada 7 langkah mendasar yang bisa kita jalani. Langkah pertama, penguasaan ilmu pengetahuan. Michel Foucault pernah berkata, "Knowledge is power." Ilmu merupakan kekuasaan. Dalam arti, ilmu yang kita kuasai menjadi modal untuk melayani sesama dan memperoleh penghidupan yang layak. Guru, dokter, hakim, jaksa, dan sebagainya, semuanya berangkat dari dasar ilmu yang kokoh. Langkah kedua, penguasaan keterampilan praktis. John Dewey, filsuf pragmatis, menekankan pentingnya belajar lewat pengalaman nyata. Ilmu yang kita kuasai perlu diturunkan menjadi skill. Menulis, seperti misalnya menulis buku, membuat e-book, juga mengajar, membuat video digital, dan sebagainya. Ditambah keterampilan tambahan, kemampuan berbicara berhadapan dengan orang lain secara baik, bertani, bekerja dengan tangan, hingga menjaga kesehatan mental dan fisik. Tubuh, pikiran, dan hati merupakan modal utama yang tak tergantikan. Langkah ketiga, jejaring tulus tolong-menolong. Bruno Latour menekankan kekuatan jejaring. Komunitas yang tulus saling menolong merupakan investasi sosial jangka panjang. Saya sendiri aktif di komunitas Verbum Domini atau KVD yang berdiri sejak 2016, tempat kami saling berbagi iman dan mendukung satu sama lain. Selain melakukan kegiatan sharing pengalaman iman dan kehidupan berdasarkan bacaan Alkitab, KVD juga menyelenggarakan kegiatan rohani lainnya seperti doa bersama dan juga memberi pelayanan lain bagi yang membutuhkannya, termasuk kegiatan-kegiatan lain itu yang dikelola oleh tim karya nyata yang berupa kegiatan disebut pagar doa, penggalangan dana, pemulihan, konseling, dan intensi misa bagi yang membutuhkannya yang disebabkan oleh situasi tertentu. Itu sekedar contoh. Anda masing-masing juga bisa memilih dan memiliki komunitas paling sesuai dengan panggilan hidup Anda masing-masing. Langkah keempat, investasi emas sebagai best practice nenek moyang. Filsuf tertentu mempunyai perhatian akan nilai emas, seperti misalnya Jean Bodin, seorang filsuf dan ekonom Prancis, membahas tentang teori kuantitas uang dan peran emas dalam ekonomi. Satu lagi, David Hume, seorang filsuf dan ekonom Skotlandia, membahas tentang nilai emas
dalam konteks ekonomi dan politik. Saya masih ingat bagaimana kakek nenek kita atau mereka yang sebaya dengan kakek nenek kita menyimpan emas di dalam bambu penopang tempat tidur yang dalam bahasa Jawa disebut amben. Ketika dibutuhkan, emas itu diambil untuk membiayai sekolah, kuliah, bahkan sampai ada yang karena kesempatan studi lanjut melalui instansinya menjadi doktor, bahkan ada yang menjadi profesor. Hari ini kita bisa meniru mulai dari 1 gram emas batangan, perlahan tapi pasti. Langkah 5, investasi tanah dan properti. Karl Marx banyak berbicara mengenai kepemilikan dan properti. Tanah selalu naik nilainya. Jangan mudah menjualnya. Tanah bisa dipakai untuk bertani, beternak, berbudidaya ikan. Rumah pun bisa jadi sumber penghasilan dari sewa rumah petak, kos-kosan, hingga penginapan. Properti merupakan warisan leluhur yang tetap relevan. Langkah ke-6, saham dan cryptocurrency. Kaum Stoik melalui misalnya Epictetus mengajarkan kita mengendalikan emosi. Itu juga kunci bagi investor. Saham blue chip misalnya berkaitan dengan teknologi dan bioteknologi, semua butuh analisis matang. Begitu pula untuk memiliki kripto seperti Bitcoin atau Ethereum yang aman, bisa disimpan dengan cara tertentu lewat e-wallet perangkat keras. Ini perlu pertimbangan. Ingat, jadilah investor, bukan spekulan. Langkah ke-7, tabungan dan cash. Kita tetap butuh dana darurat yang mudah dicairkan. Simpanan dalam rupiah, bahkan valuta asing bisa menjadi perlindungan. Cash secukupnya tetap diperlukan agar kita siap menghadapi kebutuhan mendesak. Sebagai penutup, sahabat Living Hope, 7 langkah tersebut merupakan fondasi untuk menghadapi era digital dan AI. Risiko selalu ada karena setiap sistem bisa diawasi dan setiap krisis bisa terjadi. Tetapi dengan strategi hibrid, belajar dari leluhur sekaligus adaptif dengan zaman, kita bisa lebih bijak dan mandiri. Ingat prinsip sederhana. Jangan simpan telur dalam satu keranjang. Diversifikasi adalah kunci. Semoga 7 langkah ini menguatkan kita untuk menata masa depan dengan iman, kerja keras, pengharapan, serta kasih. Subscribe, share, dan bunyikan lonceng notifikasi untuk menerima video-video menarik berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.